Nah, sekarang saya hendak membawa Anda untuk mempelajari bagaimanakah menerapkan akan limit order atau limit dan stop dari posisi saya ini. Maksud saya begini saudara, ini berguna seperti ini. Sekarang saya melihat bahwa posisi saya tadinya adalah 3, sekian dolar minus, dan sekarang sudah berkembang jadi minus, lebih mengecil lagi jadi menjadi minus 0,82. Sekarang menjadi timbul masalah saudara, saya perlu bekerja, saya perlu melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari saya, dan mungkin jika Anda adalah seorang ibu rumah tangga, Anda perlu untuk melihat atau Anda perlu untuk melakukan kegiatan rumah tangga dan tidak mungkin menjagai komputer ini 24 jam sehari. Apalagi jika saya menggunakan Telkomnet Speedy, maka tentu saja kuota bandwidth saya akan habis karena akan dibatasi di sini. Kalau begitu saudara, saya memerlukan semacam order otomatis yang membantu saya untuk jikalau harga mencapai titik sekian, tolong posisi saya ditutup otomatis, atau jikalau harga mencapai sekian, tolong ditutup otomatis pada profit atau loss. Itulah yang dimaksud dengan limit order. Nah, bagaimanakah caranya untuk menempatkan akan limit dan stop tersebut? Saya pilih PO di sini. Nah, saudara, PO ini berguna untuk auto limit and stop order, saudara. Artinya gini, jikalau saya hendak menentukan trade pada posisi berapakah posisi saya akan ditutup otomatis oleh sistem. Dalam hal ini kan ada dua kemungkinan. Yang pertama ditutup dalam keadaan rugi, dan yang kedua adalah ditutup dalam keadaan profit. Posisi yang dinamakan dengan ditutup dalam keadaan rugi tersebut adalah yang dinamakan dengan stop loss, saudara. Gunanya adalah mencegah kerugian lebih lanjut. Saudara mungkin bertanya, mengapakah saya harus tutup posisi saya jika posisi saya masih rugi? Saudara, seperti saya jelaskan tadi, ini adalah gunanya untuk membatasi kerugian, bukan untuk membuat Anda rugi, tetapi untuk membatasi kerugian supaya tidak terjadi yang dinamakan dengan margin call, yaitu di mana habisnya dana saudara dalam bertrading dan posisi saudara akan ditutup otomatis oleh sistem dikarenakan jaminan sudah habis. Posisi penutupan rugi tersebut dinamakan dengan stop loss, sedangkan kebalikannya adalah posisi ditutup dalam keadaan profit, itu dinamakan dengan limit. Jadi ada dua saudara, ada limit dan stop. Order basis adalah limit dan stop loss. Jika kita hendak memasangkan dua-duanya, maka Anda dapat memilihnya yang dinamakan dengan one cancels other. Untuk single order di sini adalah maksudnya hanya satu posisi saja yang ingin saudara pasang. Tapi untuk one cancel other di sini adalah ada satu untuk batas limit dan satu lagi untuk batas stop. Jikalau salah satu batas ini tersentuh, maka batas yang lain hilang dan semua akan ditutup otomatis oleh sistem. Berapakah batas yang kita inginkan? Kita membuka posisi tadi pada ketika harga masih berada di titik 121,72. Oh, saya tidak salah saudara. Sekarang profit saya sudah 1,64 dolar, cepat sekali. Jadi kalau begitu, saya masukkan misalnya batas limit saya adalah batas keuntungan saya. Karena saya buy, maka batas keuntungan saya adalah di atas dari harga 121,72 ini. Jadi misalnya 122,00. Sedangkan batas loss saya membuka posisi di 121,72 dan batas stop saya misalnya 121,00. Maka saya pilih confirm. Maka akan muncul order confirm dan order accepted dengan tiket sekian dan pilih exit. Maka akan muncul harga limit yang Anda maksud di sini, di bagian limit dan stop di sini. Yaitu pada limit saya 122,00, sedangkan pada stop saya 121,00. Suatu ketika rival rate saya mencapai 121,00 atau 111,12,00, maka akan ditutup otomatis oleh sistem. Nah, saudara, sekarang saudara dapat meninggalkan komputer saudara dengan tenang dan logout dan bahkan mematikan komputer saudara. Karena sekarang Anda sudah menempatkan akan batasan pagar dari posisi yang Anda lakukan. Anda ketika nanti harga rival rates ini mencapai 121,00, maka akan ditutup otomatis oleh sistem. Tapi ketika mencapai 122,00, maka juga akan ditutup otomatis oleh sistem. Bedanya ketika menyentuh 121, ditutup dalam keadaan merugi, sedangkan ketika mencapai 122 akan ditutup dalam keadaan untung. Demikian saudara, ada begitu banyak kegunaannya, dan sekarang saya membawa Anda untuk melihat fasilitas-fasilitas lain yang dapat Anda lakukan ketika Anda bertrading dengan menggunakan forex.com. Oh ya, sebelumnya saudara dapat melihat pada bagian window deal blotters, situ terrecord akan setiap transaksi saya, entahkah saya melakukan aksi buy
atau melakukan aksi sell. Di sini tertera dengan jelas saudara, saya buy GBP atau USD, berapa besarnya, di harga berapa, di rate-nya, dan pada tanggal berapa, jam berapa saudara, cukup jelas. Dan sekarang mari kita melihat akan fasilitas lainnya dari forex.com. Kita sudah dapat menentukan batasan limit dan stop. Sekarang mari saya bawa saudara untuk melihat akan fasilitas pada yang dinamakan dengan order management di sini. Mari saya bawa Anda untuk membuka akan dinamakan dengan order management. Ya, ketika saya mengklik new, maka Anda akan bawa pada bagian window yang bertuliskan currency pair-nya berapa, type-nya apa, expiry-nya end of the day atau good till cancelled dan lainnya. Posisi buy atau sell, berapa lot, order basis, dan order rate. Saudara, maksudnya begini, untuk order management ini berguna untuk memesan harga pada level tertentu. Jadi saudara, seperti kendalanya sama dengan yang saya maksudkan tadi, kita tidak dapat memantau akan komputer kita selama 24 jam satu hari, dikarenakan ada begitu banyak aktivitas kita. Dan kita perlu, setelah kita tadi sudah mengetahui akan kegunaan limit dan stop, sekarang menjadi ada sebuah pertanyaan lainnya adalah saudara, bisakah saya memesan harga pada titik-titik tertentu? Misalnya sekarang, mari saya ambil contoh untuk mata uang pound sterling dengan USD. Pound sterling USD sekarang untuk harga jual adalah 19591, sedangkan harga belinya adalah 19596. Sekarang saya memiliki pertanyaan adalah, bisakah saya melakukan ketika saya menutup platform saya atau mematikan komputer saya ingin ketika harga mencapai 19600, maka sistem akan melakukan aksi beli atau aksi jual secara otomatis. Itulah yang saya maksud dengan yang dinamakan dengan untuk fasilitas order management ini. Saya ulangi, jadi misalnya harga mencapai sekarang 19592. Misalnya harga mencapai 19600, saya ingin posisi saya dibuka atau melakukan aksi buy atau aksi sell secara otomatis dan dieksekusi langsung oleh sistem, bahkan ketika saya tidak perlu lagi menyalakan komputer saya. Itulah yang dinamakan dengan order management. Kalau begitu saudara, saya lakukan langsung saja. Saya pilih mata uangnya GBP USD. Jika kita hendak melakukan sebuah yang dinamakan dengan order seperti itu, yang dinamakan dengan entry order atau traders order, maka pilih menu. Ada single order, ada one cancel order, ada if then ojo, dan trailing stop. Single order dan one cancel order sudah kita pelajari tadi. Sekarang kita melihat dengan yang dinamakan if then. If then ini artinya begini saudara, jikalau harga mencapai 196, saya naikkan di sini 00, maka saya melakukan aksi buy otomatis, dan kemudian second ordernya adalah batasan limit dan batasan stop tadi, tetapi hanya satu di sini fasilitasnya, itu hanya stop loss atau limit di sini. Jadi saudara, misalnya saya mencapai 19600 dan hendak menentukan limit di 19650 misalnya, maka ketika harga mencapai 19600, maka order saya akan terpilih buy secara otomatis, dan kemudian akan langsung tertera limit di 19650. Itulah yang saya maksud saudara. Jadi kalau begitu saya pilih saja confirm di sini. Akan muncul sebuah message, order rate cannot be greater than the current market price when the buy order basis limit. Itu maksudnya saudara, saya salah memasukkan order basis. Kalau gitu saya pilih order basis saya adalah stop loss, karena memang di bawah dari harga 9600. Tapi sekarang ada, coba bisa kah? Ya, order accepted. Jadi sudah terpesan saudara. Ada di mana? Ada di sini. GBP USD 9600 pada harga sekarang 9596 tadi waktu saya pesannya, dan expired date-nya adalah end of days. Artinya saudara, jikalau order ini tidak tersentuh selama 1 hari, maka order ini akan hilang secara otomatis. Tetapi jikalau tersentuh, maka akan tereksekusi. Jikalau saya hendak melakukan order ini tidak mau expired selama-lamanya, maka Anda dapat memilih menu yang dinamakan dengan good till cancelled di sini. Good till cancelled adalah
menunggu sampai dengan tereksekusi. Jika tidak tereksekusi, maka dia akan langsung terus order ini akan terus berlangsung, saudara. Oke, itu adalah untuk satu buah batas buy atau batas sell, dan ada satu buah fasilitas limit dan stopnya. Tetapi jika saya hendak menanamkan dua buah, maka saya pilih if then ocho di sini. Dengan if then ocho ini, one cancel order ini, maka saya pilih misalnya sell, misalnya untuk mata uang Euro USD gitu ya. Dan order basis saya jikalau di atas dari harga, maka itu adalah limit untuk sell, di bawah adalah stop. Sekarang harga Euro USD adalah 12908. Jika saya hendak menemukan misalnya 12930 di sini. Gitu. Dan berapa lotnya? Misalnya satu lot. Dan di sini adalah batasan stop loss-nya. Ingat saudara, batasan stop loss, misalnya saya melakukan aksi open buy, open sell, maka batasan limitnya adalah open buy. Sorry, jika saya membuka posisi open sell, maka limitnya adalah open sell, limitnya adalah open buy. Jadi saya melakukan order basis saya, stop loss saya berapa? Misalnya tadi saya 12930, misalnya stop loss saya adalah 12850. Jadi jika harga mencapai 12850, maka akan tereksekusi otomatis oleh sistem. Dan limit saya adalah misalnya 12980. Confirm? Oh, ada dua buah message error di sini. Order 2. Order 2, the order rate cannot be less than requested order rate when order buy. By order basis is stop loss. Oke, basis saya terbalik kalau begitu. Di sini berarti memang harus sell. Ya, confirm. Dan accepted. Maka sekarang saudara dapat terlihat di sini pada bagian order management untuk mata uang Euro USD, saudara dapat melihat sell order saya adalah 12930, sedangkan untuk sell order ini ada limitnya dan stop lossnya yang berwarna, dia raster dengan warna abu-abu di sini. Saudara, limitnya adalah di 2960, sedangkan stop lossnya adalah 2900. Jadi saudara, Anda dapat meninggal komputer Anda sekarang, tidak ada lagi sebuah alasan di mana kita tidak dapat memesan order sama sekali di sini. Jadi semuanya dapat Anda lakukan dan dapat Anda tinggal begitu saja, dan kemudian posisi saudara akan tereksekusi otomatis oleh sistem. Demikian saudara. Dan terakhir ada sebuah fasilitas yang dinamakan dengan trail, yaitu semacam peninggalan yang dinamakan dengan jejak. Sebelumnya jika saya hendak menghapus order ini, misalnya saya sudah menempatkan dua buah order dengan masing-masing ada limit dan stop loss-nya. Tetapi jika saya hendak meng-cancel, maka saya dapat meraster mana yang hendak saya cancel, dan saya pilih cancel order di sini. Dan saya langsung klik saja cancel order. Maka akan hilang saudara. Demikian juga di sini. Ya, sudah bersih sekarang cancel order saya. Order tadi saya tempatkan, sekarang sudah saya hapus, sekarang nggak jadi. Demikian juga untuk limit stop ini, saudara juga dapat menghapusnya. Misalnya untuk USD Japanese Yen ini saya hendak menghapusnya, maka pilih saja PO di sini dan pilih cancel order, maka limit dan stop saya akan segera terhapus. Atau jika hendak menggantinya, maka ganti dengan harga berapa dan masukkan ke modify. Tapi sekarang saya abort karena saya tidak mau meng-cancelnya.